Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Punggel Ireng. Janji suci yang diucapkan bukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk sebuah kematian, penebusan, dan keturunan yang tidak pernah usai. Cerita ini ditulis oleh QR Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Punggel Ireng. Si pengumura dewa tanpa yakin kami tetap pagi nanti akan ada yang menemukanmu sedang tidur di bawah pohon ini. Budi Bak akan menguliti hewan buruannya dengan segera. Tangan Budi sudah berada di sebelah kepala Mang Taya, membuat Mang Taya sadar bahwa hal yang sama seperti kondisi Mang Tatang akan terjadi pada dirinya. Jangan! Segenap tenaganya bukan lagi lawan sebanding untuk lelaki gondrong yang sama sekali belum ia ketahui namanya itu. Leher Mang Taya seketika menyentuh bahunya dengan lemas bersamaan dengan matanya yang terlelap. Dengan cepat Budi melepaskan jaket kulit penuh darah itu dari tubuh Mang Taya. Ia balikkan bagian dalam jaketnya agar menutupi tubuh Mang Taya yang sudah tidak sadarkan diri. Tidur yang lelap itu lebih baik daripada harus ada darah. Baru saja Budi akan berdiri dari jongkoknya dekat tubuh Mang Taya, tiba-tiba ia mendengar dering suara telepon dari saku jaket Mang Taya, membuat Budi langsung mengambil handphone tersebut dengan cepat. Pak Soma. Budi melihat kontak bertuliskan nama seseorang yang sudah masuk dia ceritakan sebelumnya. Dengan cepat Budi angkat panggilan masuk. Taya, di mana? Kalau sudah berhasil membuat lelaki gondrong itu mati, cepat ke rumah sebelum Iman terbangun. Halo Taya, halo. Ucapan Pak Soma terdengar semakin panik oleh Budi, membuat ia mengambil jaket yang menutupi tubuh Mang Taya. Cepat, sebelum pagi kita harus antarkan kakak kamu ke gubuk Kicul Hamdi. Aku akan bawakan darah Iman sebagai syarat. Cepat kembali. Suara decit ranjang baru saja berhenti dari arah kamar depan. Seorang lelaki dengan luka di punggung yang cukup panjang dan dalam terlewati keringat yang sudah membanjiri tubuhnya. Aku baru tahu sama luka itu. Luka biasa saja, sudah kamu tidur. Pak Soma kemudian mengecup kening Imas seketika Imas memejamkan matanya sambil mengenakan sarung dan memegang handphone. Pak Soma berjalan ke arah lemari tua yang sudah ada sejak rumah itu berdiri. Tangannya bergerak mengambil pisau yang terlilit kain hitam dengan bau bunga yang menyengat. Ini untukmu, dan akan aku bawa darah anakmu ke gubuk pertama kali kita bersetubuh. Pak Soma berjongkok melihat ke arah bawah ranjang yang di atasnya Imas sudah tertidur lelap. Bersamaan dengan pintu kamar depan itu ditutup oleh Pak Soma, sosok perempuan dengan wajah hitam dan rambut yang panjang berantakan merangkak dari bawah ranjang, menaiki ranjang dengan perlahan dan menarik selimut yang Imas kenakan untuk menutupi seluruh tubuhnya, hingga sosok perempuan yang menjulurkan lidahnya itu di antara kedua paha Imas. Di ruang tengah rumah, tangan Pak Soma yang memegang handphone sudah beberapa kali melakukan panggilan pada kontak bernama Mang Taya, sambil memastikan kondisi tubuh Mang Tatang yang masih terkapar mengenaskan dengan suara dengkuran dari nafasnya yang berat. Besok kau akan jauh lebih kuat, Tatang. Tunggu saja. Pak Soma menunggu kedatangan Mang Tatang dengan pisau tajam yang baru saja ia lepaskan kain hitam penutupnya itu. Suara gerbang yang terbuka dengan sorotan cahaya motor terang itu membuat Pak Soma tersenyum. Ia dapat melaksanakan pesan Kicul Hamdi dengan segera. Pintu kamar Iman terbuka bersamaan dengan pintu depan rumah yang terbuka. Cepat kemari, Taya.
Pak Soma merasa heran setelah telepon terakhirnya tidak mendapatkan jawaban dari Mang Taya. Dan ucapannya barusan juga sama sekali tidak diperdulikan Mang Taya, membuat Pak Soma berhenti seketika. Namun lebih memilih semakin mendekat ke arah tubuh Iman yang terbaring di atas ranjang, sambil mendengar langkah yang terus mendekat ke arah Iman. Lama sekali kau, Taya. Saya sudah menunggu dari tadi. Sudah ku habisi lelaki gondrong itu. Ku habisi sampai mati. Pisau tajam yang berada di tangan Pak Soma sudah hampir menyentuh kulit tangan Iman, namun ia merasa aneh pada tubuh Iman yang mengeluarkan panas tidak seperti sebelumnya. Dan ia baru menyadari bayangan tubuh Mang Taya kali ini berbeda, jauh lebih tegap dan berambut gondrong. Pak Soma tiba-tiba melihat jaket yang terkapar di sebelah tubuhnya. Ia ingat jaket itu yang dikenakan Mang Taya namun sudah berlumuran darah. Pak Soma langsung melihat ke arah pintu kamar dan sudah berdiri Budi dengan rambut gondrongnya mengenakan pakaian sobek. Membuat Pak Soma benar-benar kaget dan tidak menyangka bahwa yang datang malam ini bukan Mang Taya, melainkan kenyataan pada lelaki gondrong yang sudah ia dengar ceritanya dari Ki Julhamdi. Arahkan pisau itu ke tubuh Iman, lalu ambil darah dari tangannya, maka akan kubuat darah lebih banyak keluar dari tubuhmu. Akan aku bawa kepalamu itu ke hadapan kakek tua yang sudah menunggumu di lubang larang Tula. Ucap Budi dengan tatapan dingin. Pak Soma seketika sadar bahwa yang mengangkat telepon sebelumnya bukanlah Mang Taya, melainkan lelaki gondrong yang kini mulai melangkahkan kaki masuk ke kamar Iman. Budi sudah menyadari pintu depan kamar depan sudah terbuka. Ia melihat dari ujung matanya sosok perempuan berwajah hitam sedang merangkak. Perlahan sudah melewati tubuh Mang Tatang yang terkapar yang tidak akan lama semakin dekat ke arah kamar Iman. Pekat gelap malam dengan titik terang bintang tidak lagi membawa keindahan yang begitu berarti. Ketika setiap hembusan udara dingin dini hari sedang menerpa rumah kayu menuju salah satu kamar yang Iman tempati, kini sudah berdiri Budi dengan rambut gondrongnya berhadapan dengan Pak Soma, di mana jaket yang sebelumnya dikenakan Mang Taya sudah terkapar di atas lantai keramik penuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Arahkan pisau itu ke tubuh Iman, lalu ambil darah dari tangannya, maka akan aku buat darah itu lebih banyak keluar dari tubuhmu. Akan aku bawa kepalamu itu ke hadapan kakek tua yang sudah menunggumu di lubang larang Tula. Ucapan yang keluar dari mulut Budi dengan tatapan dingin bak ancaman yang membuat Pak Soma tidak dapat bergerak dengan sedikit pun. Ia kini disuguhkan bukti nyata dari ucapan Ki Julhamdi tentang orang yang sudah membuat Mang Tatang terkapar mengenaskan. Kini terlihat jelas oleh ujung mata Budi sosok perempuan dengan wajah hitam sedang merangkak di ruangan tengah rumah, kemudian menjilati luka yang sudah kering di tangan Mang Tatang lalu ke arah leher. Air liur dari lidah panjang sosok perempuan itu dengan perlahan membuat mulut Mang Tatang terbuka lalu menelannya hingga tubuhnya bergetar. Keadaan Pak Soma yang berdiri di dekat tubuh Iman yang masih terkapar itu membawanya pada semua ingatan bahwa lelaki gondrong itu telah memulai terlebih dahulu untuk mengganggu semua keinginannya, dan hal itu paling tidak disukai Pak Soma karena telah memulainya puluhan tahun ke belakang. Tamu itu seharusnya mengetuk pintu dengan sopan saat menginjakkan kaki di rumah seseorang. Pak Soma tersenyum merasa ketakutan dalam dirinya sejak tadi melihat Budi kini telah tenggelam dan hilang. Budi hanya menatap dingin sambil terus memastikan sosok perempuan yang kini menyibakkan rambut yang hampir menutupi wajah hitamnya. Harusnya adil setelah kau membuat suasana di rumah ini menjadi kacau. Apa tujuanmu? Pak Soma berusaha membaca keadaan di tengah rumah yang hanya dibatasi tembok kayu. Kepala Budi hanya memberikan pertanda menunjuk ke arah Iman yang masih terlelap karena pengaruh Mak Nur yang telah membuatnya tidak sadar. Namun Budi cukup tenang saat tasbih pemberian Kiai Tasrif masih berada di balik punggung Iman. Anak ini adalah persembahan kebajikan, teriak Pak Soma ketika melihat bayangan tubuh Mang Tatang sudah berada dekat dengan tubuh Budi. Satu kali tendangan kaki Mang Tatang mendarat di samping tubuh Budi hingga membuatnya terkapar di atas lantai. Habisi Tatang buat dia berjumpa dengan kematiannya malam ini.
Seluruh wajah Mang Tatang sudah menjadi hitam, mulutnya terus terbuka mengeluarkan suara nafas bukan lagi manusia seutuhnya. Seluruh tubuhnya sudah dirasuki sosok seseorang setelah dijilati oleh sosok perempuan wajah hitam yang kini merangkak ke arah Pak Soma dan langsung disambut oleh Pak Soma yang berjongkok. Pakai ini agar lebih cepat. Sekarang. Pak Soma melemparkan pisau di tangan menuju Mang Tatang dengan kepala yang belum normal, terkadang mengayun ke kanan atau sebaliknya. Satu kali sayatan ke arah tubuh Budi yang masih berusaha berdiri itu gagal Mang Tatang layangkan menuju kepala Budi. Budi terus menghindar dari tikaman pisau Mang Tatang hingga tercetak jelas ujung pisaunya di atas lantai. Budi yang masih berusaha berdiri itu sudah merasa kejanggalan pada tubuh Mang Tatang yang berkali lipat menjadi kuat. Begitu juga dengan senyum Pak Soma yang semakin lebar, semakin terus mengelus kepala sosok perempuan yang terus menjilati bekas luka di punggung Pak Soma. Budi kembali menghindar dari tikaman Mang Tatang jauh lebih kuat, hingga ujung pisau yang sangat tajam itu membelah keramik dan menancap cukup dalam. Mang Tatang dengan kedua mata yang sudah hitam seluruhnya sedang berusaha melepaskan pisau. Tubuh Budi bukan menggelitik menjauh agar dapat menghindar dan berdiri. Ia malah menggelinding ke arah Mang Tatang sampai berjarak sangat dekat. Pisau andalan Budi yang diambil dengan cepat dari balik pinggangnya seketika dari arah bawah mendarat dari leher Mang Tatang hingga mengikuti urat leher. Namun tanpa ada satu tetes pun darah yang keluar dari kulit dan bagian daging leher Mang Tatang sudah terlihat jelas. Budi dengan cepat menjambak sekuat tenaga rambut Mang Tatang agar kepalanya terangkat, hingga kulit lehernya semakin tertarik dan tubuhnya menjauh dari pisau yang tertancap di keramik. Satu kali sayatan pisau Budi bersarang di leher Mang Taya hingga lehernya itu terkulai ke samping. Pak Soma hanya melotot sekuat tenaga dengan urat mata yang terlihat semakin jelas, namun lebam hitam di bagian wajahnya kini terlihat. Dengan nafas yang semakin berat, apalagi kini sosok perempuan dengan tangan hitam yang menunjuk ke arah Budi yang dengan mudah menyeret tubuh Mang Tatang. Dengan leher yang hampir lepas dari tubuhnya, tubuh Mang Tatang dilemparkan Budi tepat mendarat di antara pintu kamar yang Iman tempati. Hanya orang gila yang menjadikan seorang anak persembahan. Seperti kau yakin saja itu darah dagingmu dari Sari Puspa. Budi menatap Pak Soma dingin, keringat yang sudah membanjiri wajah pertanda ia dapat berbuat apapun. Pak Soma tidak percaya bahwa lelaki gondrong itu mengetahui nama Sari Puspa, membuat ia menahan sosok perempuan itu untuk menerkam Budi. Tidak usah kaget. Kejadian ini baru hal kecil, jauh lebih gila bisa saya bakar tubuhmu hidup-hidup. Pak Soma hanya tersenyum ketika ujung jarinya itu perlahan bergerak bersama rasa perih pada luka di punggungnya yang semakin terasa perih. Ia mampu menggerakkan pisau yang tertancap di keramik. Bodoh! Pisau itu tiba-tiba melayang hampir menghujam belakang punggung Budi, namun kalah cepat dengan Budi yang dapat mendengar gerakan dari angin yang melayangkan pisau tersebut, hingga ia menangkapnya dengan mudah menggunakan tangan kirinya. Pisau Pak Soma dengan cepat Budi lemparkan sekuat tenaga hingga mengenai leher sosok perempuan yang membuat kepalanya langsung terpisah dengan tubuh yang hitam itu. Akan aku bunuh kau bajingan. Percuma buang-buang tenaga. Dan tidak mungkin malam ini kau kuhabisi harta Soma. Budi membalikkan badan karena mendengar suara kendaraan masuk ke halaman rumah kayu. Pak Soma untuk kesekian kalinya hanya dibuat mematung ketika lelaki gondrong itu bahkan dapat menyebut nama lengkapnya, membuat ia curiga bahwa sudah ada yang berkhianat di antara orang-orang kepercayaannya itu. Ketika langkah Budi sudah menyentuh dapur dan dapat memastikan ajian dari tasbih tasrif bekerja dengan baik, tiba-tiba kepala sosok perempuan itu kembali menyatu dengan mudah dan tubuh Mang Tatang yang sudah terkapar jauh lebih mengenaskan seperti dihidupkan kembali. Bukan lawan sebanding dirimu, Soma. Hati-hati dengan mereka. Jaga saja Iman jangan keluar dari rumah itu sebelum ritual punggal ireng kita lakukan. Bawa dua kakak beradik itu ke gubuk sekarang juga. Urungkan kau bawa darah anak itu. Itu tidak akan bisa dan sudah ada yang melindunginya. Pesan dari Ki Jul Hamdi sudah dibaca oleh Pak Soma ketika meneteskan darah dari balik punggungnya itu ke mulut sosok perempuan dan Mang Tatang. Kena kau habisi lelaki bajingan itu.
Bangsat! Pak Soma kesal, harga dirinya merasa terinjak-injak ketika Pak Soma bersusah payah memapa tubuh Mang Tatang yang tidak berdaya agar masuk ke dalam mobilnya. Sambil membawa baju pengantin putih lusuh akibat tidak jadi dikenakan malam ini oleh Imas. Sementara dari dapur, Budi sedang berbicara dengan Mak Sutia sambil memasukkan pisau ke belakang pinggangnya. Baik, saya paham. Mak Sutia ketakutan, ia tidak menyangka akan berjumpa kembali dengan Budi sebelum pagi tiba. Pak Soma sudah menyuruh Imas yang masih mengenakan sarung menutupi tubuh dan moleknya itu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Baru saja ia melangkahkan kaki kembali ke depan kamar Iman dari arah dapur, Mak Sutia sudah melangkah mendekat. Apa ini tidak terlalu pagi, Mak? Pak Soma sudah bermandikan keringat. Mak Sutia tidak langsung menjawab. Pandangan matanya masih tertuju pada tubuh Mang Tatang yang terkulai lemas, namun kedua bola matanya masih terpejam. Leher Mang Tatang. Jaga Iman, jangan sampai dia keluar rumah satu langkah pun. Pak Soma tergesa-gesa langsung memapah Mang Tatang dengan goresan bekas pisau di lehernya yang masih terkulai, sambil membawa jaket Mang Taya yang sebelumnya terkapar dibawa oleh Budi. Baik, Pak. Mak Sutia tidak percaya jaket di tangan Pak Soma saat ini adalah yang dikenakan Mang Taya saat datang ke rumahnya. Lelaki gondrong itu tidak main-main dengan ucapannya. Baru saja beberapa langkah Pak Soma memapah tubuh Mang Tatang, tiba-tiba ia berhenti. Jangan pernah coba-coba berkhianat, Mak. Jika tidak ingin bernasib sama dengan suami Mak. Mak Sutia hanya menganggukkan kepala sambil melangkahkan kakinya menuju kamar Iman, lalu mengeluarkan dedaunan dari saku celana yang sebelumnya Budi berikan. Sadar, Iman, cepat. Mak, cepat ke depan sekarang. Untuk apa, Mak? Iman masih kebingungan, apalagi bajunya masih penuh dengan bedak putih yang sebelumnya membuat ia tidak sadarkan diri berjam-jam lamanya itu. Cepat saja ke depan, jangan tanya dulu. Mak Sutia melaksanakan tugas titipan dari Budi. Iman langsung dengan cepat bangun dari tempat tidur, bahkan ia kaget ketika di bawah tubuhnya itu terdapat tasbih pemberian Kiai Tasrif yang langsung dimasukkan ke dalam saku celana. Cepat, Man. Iman masih tidak percaya melihat bagian keramik ruang tengah yang sudah rusak. Ada kejadian apa lagi ini? Perlahan Iman mencium bau busuk yang sudah ia kenali berasal dari kamar depan. Lambaian tangan Mak Sutia membuat Iman berjalan tergesa-gesa ke ruangan depan rumah. Siapa itu, Mak? Pak Soma baru saja menutup pintu baris kedua mobil lalu berjalan tergesa-gesa ke arah depan. Pemilik rumah ini, Pak Soma. Dari samping Iman melihat wajah Pak Soma begitu mirip dengan dirinya, apalagi bagian tulang rahang. Mirip sekali dengan aku ya, Mbak. Mak Sutia hanya mengelus kepala Iman berkali-kali. Ia tahu setelah dirinya bercerita pada dua tamunya yang berkunjung ke rumahnya tadi. Sejak itu juga berbagai mara bahaya sudah semakin mendekat, apalagi Mak Sutia mempunyai firasat Mang Taya telah bernasib sama seperti kakaknya di tangan lelaki gondrong itu. Benar kan, Mak, mirip dengan Iman? Ucap Iman kedua kali setelah mobil mewah itu keluar dengan cepat meninggalkan halaman rumah kayu. Mak Sutia tidak menjawab pertanyaan Iman. Ia langsung membereskan ruang tengah rumah yang sudah berantakan beserta dedaunan di kamar Iman. Iman dengan sejuta keanehan yang menerpa dirinya hanya mematung terdiam, manakala di dalam tasnya itu sudah tidak ada lagi pakaian pengantin peninggalan Ibu Sari. Cari apa, Man? Iman hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali sambil ia berjalan tergesa-gesa ke arah dapur menuju sumur tua yang malam ini mengundang rasa curiga dalam dirinya. Bekas air dari sumur bunga-bunga juga. Minggir, mau Mak bereskan. Memangnya sudah terjadi apa, Mak, ketika pemilik rumah itu datang? Bahkan makanan dan daging-daging kambing itu tidak dimakan. Acaranya tidak jadi, batal. Acara? Nanti juga kamu tahu acara apa yang Mak maksud. Iman hanya terdiam duduk di bangku meja makan, pandangan matanya lurus ke arah ruang tengah.
Ia mendapati sosok perempuan yang pernah ia lihat di dekat sumur tua itu sedang berdiri dan menggendong bayi yang kini tiba-tiba menangis. Namun hal itu sama sekali tidak didengar oleh Mak Sutia. Laju kendaraan yang dikendarai Pak Soma menembus jalan sambil berkejaran dengan waktu yang tinggal tersisa beberapa jam lagi menuju pagi. Keadaan dua kakak beradik itu, yaitu Mang Tatang dan Mang Taya, belum sadarkan diri sama sekali. Namun masih dapat bernafas dengan baik, hanya membekas luka dalam dengan remuknya tulang leher mereka masing-masing. Terutama Mang Tatang dengan bekas sayatan pisau andalan Budi. Mang Taya hanya mampu membuka mulutnya tanpa bisa sedikit pun bergerak dengan keadaan leher yang mengenaskan. Tahan, sebentar lagi sampai. Saya sudah tahu lelaki gondrong yang kusebut sebagai orang gila. Itu kan yang membuat semua ini kacau. Pak Soma terus menginjak pedal gas hingga laju kendaraan semakin cepat. Satu lagi yang pernah aku lihat di rumah Kiai Tasrif ketika menjemput Iman. Jangan sebut nama itu sampai di telingaku. Paham? Setelah ritual Kijul Hamdi, kamu dengan Tatang akan mudah menghabisi siapapun yang menghalangi keinginanku, Taya. Tenang saja. Mang Taya hanya terdiam. Ia sedang berpikir keadaan istrinya di rumah yang pasti sedang menunggu kedatangannya pagi ini. Jangan, Pak, istri saya. Pak Soma hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, kemudian tersenyum ke arah Mang Taya, dan hal itu hanya disaksikan oleh Imas yang ikut tersenyum. Tidak akan sembuh, Taya, sebelum semua keinginan saya kau bantu kabulkan. Perjanjian tetaplah perjanjian. Pak Soma memberhentikan mobilnya tepat di ujung leweng Larang Tulah. Mang Taya hanya mengepalkan tangannya sekuat tenaga ketika Pak Soma turun dari mobil dan langsung memapa tubuh Mang Tatang. Begitu juga Imas yang membantu Mang Taya untuk berjalan, kembali mengubur rasa amarahnya pada Pak Soma yang baru saja disambut oleh Kijul Hamdi. Anak itu, Mak Sutia sudah tiba di rumah, Ki. Pengkhianat, atur saja kematian Sutia terserah keinginanmu, Soma. Bukan hanya suaminya saja yang harus mati di tanganmu, tapi Sutia juga. Kijul Hamdi menidurkan Mang Taya di sebelah ranjang yang sudah terdapat tumpukan tanah dan cangkul. Pak Soma hanya tersenyum setelah mendapatkan perintah dan meyakini bahwa semua yang diketahui lelaki gondrong itu berasal dari Mak Sutia. Tidurkan Taya di sebelah Tatang, bawa Imas dan mandikan di sumur. Sekarang cepat, sebentar lagi pagi. Kijul Hamdi langsung menutup pintu kamarnya dan menguncinya dengan perlahan. Tangan tua Kijul Hamdi terus bergerak dengan perlahan. Sesekali pandangan matanya melihat ke arah Mang Taya yang hanya dapat terkapar dengan kedua matanya memperhatikan apa yang sedang dia lakukan Kijul Hamdi. Pernah dengar namanya Iwartini? Ucap Kijul Hamdi terus menggali tanah di samping ranjang. Pernah, Ki. Pak Soma pernah cerita tentang wanita penunggu lawang ini. Apakah itu ada? Kijul Hamdi hanya mengangguk dan tersenyum dengan cangkul yang baru saja akan mengenai satu kayu tua terkubur itu. Kemudian ia mengeluarkan kayu kotak itu dengan susah payah hingga terlihat jelas juga oleh kedua mata Mang Taya yang kini kebingungan. Tangan Kijul Hamdi mengeluarkan kunci dalam saku celana, kemudian membuka kotak kayu yang sudah kotor dengan tanah itu perlahan. Ki. Mang Taya ketakutan ketika Kijul Hamdi langsung mengemparkan baju pengantin yang Pak Soma bawa dari kamar Iman di sebelah kotak kayu tua. Tenang saja, nikmati prosesnya, Taya. Kakak kamu itu sudah mati sejak urat di lehernya putus, dan istri kamu juga sawah akan bernasib seperti kepalanya Iwartini dan Sari Puspa. Kijul Hamdi mengeluarkan dua bangkai kepala yang tinggal tersisa tengkorak. Mang Taya yang sudah ketakutan melihat dua bangkai kepala itu hanya bisa terdiam ketika tubuhnya tidak mampu bergerak sama sekali. Jadi... Ya benar, tubuh dan kepalanya harus terpisah dan masih banyak kotak-kotak dan tubuh-tubuh lain dari hasil perjanjian Punggel Ireng, Taya.
Ki Julhamdi kemudian mengambil 2 tulang kecil dan berjalan ke arah tubuh Mang Taya dan Mang Tatang yang terkapar. Jangan Ki. Mang Taya baru mengetahui kejadian sebenarnya 6 tahun lalu ketika membawa mayat Sari ke rumah kayu. Diam, seharusnya darah dari tubuh anak itu yang kalian minum. Namun itu tidak terlalu berguna selain nyawa anak itu. Ini hal paling baik, Taya. Jangan Ki. Mang Taya berteriak sekuat tenaga ketika tulang itu berhasil ditanamkan oleh Ki Julhamdi di leher Mang Taya, hingga membuat darah memancar deras dan matanya seketika terlelap. Tulang yang sama yang ada di punggung Soma. Kuatlah kalian berdua, tumbuhlah dendam kesumat dalam diri kalian yang sepenuhnya bukan lagi manusia. Bisik Ki Julhamdi di dekat kepala Mang Taya dan Mang Tatang. Ki, apa sudah selesai? Tunggu sebentar lagi. Ki Julhamdi kemudian memasukkan kembali 2 kepala yang sudah tersisa. Tinggal tulang belulang termasuk baju pengantin yang diambil dari Iman di rumah kayu ke dalam kotak dan perlahan menguburnya. Tunggu waktunya tidak akan lama lagi, Imas. Setelah semuanya selesai, pernikahan kita tetap akan terjadi. Setelah itu kamu akan menjadi istriku paling sempurna dan berhak atas semua harta serta kekayaan yang aku miliki. Tahu kan syaratnya apa? Ucapan Pak Soma membuat Imas hanya tersenyum setelah tubuhnya itu basah dengan air sumur rumah gubuk dan beberapa bunga masih menempel di sarung sinjang yang menutupi tubuhnya itu. Syaratnya jangan punya anak. Pak Soma hanya tersenyum kemudian mengecup kening Imas bak binatang piaraan yang patuh dan tunduk pada tuannya. Masuk, Imas. Ki Julhamdi tersenyum melihat kecantikan Imas. Imas hanya melangkahkan kakinya setelah mendapatkan izin berupa anggukan kepala Pak Soma, yang telah merasa tenang ketika melihat tubuh Mang Taya dan Mang Tatang sudah perlahan menghitam. Tunggu sampai sore malam ini kita habisi mereka semua di balik anak itu, Soma. Tunggu dan sabar. Apa semua tidak akan memakan waktu lama, Ki? Apa kamu tidak percaya pada saya? Ki Julhamdi menyuruh Imas terbaring di atas ranjang dan menutup pintu kamar perlahan. Imas hanya tersenyum bahagia ketika Ki Julhamdi mengelus seluruh bagian tubuhnya. Sama sekali ia tidak mempertanyakan pada tubuh Mang Tatang dan Mang Taya yang terkapar, juga lantai kamar tanah yang sudah berantakan itu. Ki Julhamdi langsung menjalankan ritual terakhirnya dengan tetesan keringat yang sudah menyentuh tubuh Imas. Bereskan kabeh sebelum pernikahan itu dilaksanakan kembali, paham? Ki Julhamdi hanya menganggukkan kepala sambil tubuhnya terus bergerak walau ia sudah menyadari wajah Imas sudah berubah perlahan menyerupai Nyai Wartini dengan gigi ompong berwarna hitam dan bau busuk dari arah mulutnya. Cepat sebelum pagi tiba. Aing geus teu kuat hayang budak eta. Segera tentukan jadi penerus Sima atau matikan lalu bawa kepalanya kubur di kamar ini. Tubuhnya di rumah itu. Nyai Wartini sudah seluruhnya merasuki tubuh Imas. Asap rokok yang terbawa angin menuju pagi di luar gubuk keluar dari mulut Pak Soma. Namun pandangan matanya itu seperti menangkap kehadiran orang lain dari arah tingginya pohon-pohon jati dan ia teringat kesaksian Mang Taya sore itu ketika mendapati kucing hitam di dalam lawang. Kucing hitam? Terpincang-pincang bisa hidup di hutan belantara seperti ini? Bisik hati Pak Soma melihat 2 warna kuning kucing hitam itu sedang menatapnya dari kejauhan. Benar apa yang dikatakan Tatang? Pak Soma meyakinkan penglihatan kedua bola matanya. Suara teriakan dan benda keras terjatuh di dalam gubuk terdengar jelas oleh Pak Soma, membuat ia tersenyum dan tidak lagi memperdulikan rasa janggal dalam dirinya ketika mengetahui bahwa itu teriakan Ki Julhamdi yang sudah mendapatkan restu dari Nyai Wartini.
Dari ujung kampung Bodokarma yang menghubungkan kampung itu dengan Leweng Larang Tulah, dua orang lelaki tua sedang berbincang hangat sambil minum kopi yang sudah ia pesan di salah satu warung ala kadarnya yang dijadikan para pencari kayu di dalam leweng itu untuk beristirahat siang hari. Ngapunten Kiai, bukan kurang sopan, siapa tahu ada pengajian siang ini? Tanya ibu warung sambil memberikan beberapa makanan ala kadarnya karena baru saja buka setelah subuh. Tidak, ini sengaja membawa guru saya jalan-jalan. Kebetulan kepagian di kampung ini saja, Bu. Terima kasih makanannya. Ibu warung menatap heran ke arah Ki Dudu yang sedang membakar rokok. Penampilannya tidak mencerminkan perkataan Kiai Tasrif. Baru saja ayam pemilik warung berkokok kencang dan embunnya membasahi dedaunan itu perlahan jatuh. Tiba-tiba sebuah mobil kencang melesat dari arah dalam leweng yang hanya memiliki satu jalan setapak untuk kendaraan roda dua untuk menarik kayu. Kebiasaan para tamu Ki Julhamdi sudah beberapa hari bolak-balik terus ke hutan, Kiai. Di sini masih percaya ke dukun itu, aneh saya juga. Ki Dudu hanya tersenyum penuh arti. Begitu juga Kiai Tasrif langsung membicarakan wilayah dalam Leweng Larang Tulah ketika ibu warung sibuk menyiapkan dagangannya. Bahkan leweng tersebut Kiai Tasrif ketahui dahulu mempunyai tapak tilas kilang sabana. Tunggu dulu Gama kembali, Kiai. Setelah itu malam ini penentuan. Tidak mungkin mereka merasa tidak terganggu oleh ulah budi di rumah kayu itu. Lebih baik seperti itu, Ki. Iman saya yakin bisa menjaga dirinya dan harus mengetahui semuanya. Itu harga mati untuk ketenangan hidup ke depannya dan Iman mempunyai hak untuk itu. Termasuk segala cara, Kiai. Kiai Tasrif langsung terdiam, tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Dudu. Ia malah melihat Gama sedang berjalan tergesa-gesa diikuti Meong Hideng yang berjalan terpincang-pincang membuat Kiai Tasrif langsung menundukkan kepalanya. Ia termasuk segala cara. Ayah tamu dehi, tumben ia makasep. Masih muda seperti bukan warga kampung sini. Ini cucu saya, Ibu. Ki Dudu tersenyum agar tidak membuat ibu warung curiga. Kedatangan Gama yang sudah banjir keringat sepagi itu membuat Ki Dudu dan Kiai Tasrif pamit pada ibu warung walaupun selembar uang yang Gama berikan sudah ditolak berkali-kali. Biar nanti saya datang lagi ke warung ini, Bu. Saya masih perlu meneliti hutan itu sebagai tugas di pekerjaan saya. Dan nanti saya akan membawa satu teman lagi. Gama memaksa, akhirnya selembar uang itu diterima ibu warung sambil tersenyum dan memahami kedatangan Kiai Tasrif bersama Ki Dudu ke warungnya sepagi itu. Tugas pekerjaan di Leweng Larang Tulah. Kan cuma ada rumah gubuk Ki Julhamdi saja, aneh. Ucap ibu warung setelah melepas kepergian Kiai Tasrif yang sudah ia ketahui jejak rekamnya dalam memberikan pengajian dan ceramah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Mobil yang Gama kenakan baru saja mundur dari salah satu warung yang sudah memberikannya izin parkir, membuat Ki Dudu dan Kiai Tasrif langsung menanti apa yang Gama lihat di gubuk Ki Julhamdi. Gama tidak tahu pasti ritual semacam apa yang dilakukan Pak Soma dan kakek tua bernama Ki Julhamdi. Tapi yang pasti Gama melihat kakak beradik yang Masutia ceritakan itu dalam keadaan berbeda. Ki Dudu hanya mengangguk. Hal yang sama dilakukan oleh Kiai Tasrif. Raga hirup ajian dulu kala. Penunggu Leweng Larang Tulah mungkin sudah menurunkannya pada Ki Julhamdi itu. Itu setahu saya Ki bisa jadi salah. Apa yang sudah Budi lakukan pada mereka berdua seperti sia-sia. Bahkan terlihat jauh lebih kuat dan pasti sekarang mereka menuju rumah kayu untuk menghabisi Iman.
Atau mungkin mencari budi, menghabisi juga Neng Tari dan Mang Aep yang sedang berkunjung ke rumah kayu untuk membawa Iman pergi hari ini. Tidak mungkin budi membuat kekacauan dan membuat mereka semakin geram. Raga hirup. Ajian harus dilawan ajian ini, Kiai. Lumpur raga yang baru Gama dan budi ketahui di perkebunan teh hanya hal kecil saja. Apa Kiai turun gunung atau... Kiai Tasrif hanya menunduk. Ia sadar berbicara dengan keturunan Kilang Samana dan harus segera membawa Iman pergi dari rumah kayu dengan keadaannya semakin mendesak. Telepon budi jaga juga Neng Tari dan Mang Aep. Gama langsung mengeluarkan handphone dalam saku celana yang terdapat gelang gengge. Biarkan dari orang-orang yang ingin mencelakai Iman. Ia tahu dari mana asalnya, Kiai. Itu cukup untuk punggal ireng yang sebenarnya Iman ketahui juga. Perbincangan Budi dan Gama di telepon mengantarkan Kiai Tasrif dan Ki Dudui kembali ke kampung Linggahima bersama matahari yang baru saja terbit dari arah timur yang tidak lagi sepenuhnya membawa kehangatan namun bercampur dengan kecemasan. Mobil yang berisikan Pak Soma dan kakak beradik itu tidak masuk ke rumah kayu. Hanya berhenti sebentar sebelum Mang Aib dan Neng Tari datang, Kam. Aku tidak bisa masuk menemui Mas Suti. Tidak ingin kondisinya semakin terancam. Aku menunggu Mang Idim juga ini. Handphone sudah mau habis baterai. Nanti ketemu saja aku kirim pesan. Suara Budi di telepon didengar jelas oleh Ki Dudui dan Kiai Tasrif membuat mereka berdua seketika tenang. Hanya sampai sore saja Iman aman. Malamnya semua kita yang menentukan, Kiai. Suruh Iman jangan pergi dari rumah itu. Urungkan Mang Aep dan Neng Tari membawanya pergi. Menghindar sepertinya bukan cara kita ketika masih muda untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ki. Bukan begitu? Kiai Tasrif mengambil keputusan yang sudah ia pertimbangkan. Ki Dudui tersenyum penuh arti langsung menepuk pundak Gama. Bak perintah yang harus segera Gama terima. Tidak akan lama juga sepertinya Gama menguasai lumpur raga. Ki Dudui langsung membicarakan segala kemungkinan terburuk yang akan menimpa Iman jika ia tidak diberikan peringatan hari ini sebelum sore hari tiba. Karena ia yakin setelah ritual selanjutnya yang terjadi di dalam leweng larang tula, mereka tidak akan segan-segan ketika tujuannya itu melakukan punggal ireng selanjutnya terganggu. Maaf nak, Gama beritahu Mang Aep agar segera telepon Iman. Ini penting. Kiai Tasrif terus menggerakkan tasbih oleh jari tangannya itu, pertanda keadaan genting dan bahaya sudah menanti Iman. Dan ia bertanggung jawab penuh akan hal itu. Sinar matahari yang semakin tinggi telah melepas pagi pergi yang kini cahaya menyorot tepat ke halaman belakang rumah kayu. Mulut nenek tua itu sedang menyepah daun sirih sambil memperhatikan kejanggalan manakala ia mendapati satu perempuan yang hampir satu umur dengan Iman dan lelaki dewasa yang tepat berhenti di depan gerbang rumah kayu. Siapa lagi itu? Mas Suti cemas sambil terus nyepah daun sirih. Lelaki yang mengemudi motor tiba-tiba mengeluarkan handphonenya lalu pergi begitu saja setelah berbicara ke arah perempuan. Sedang menjelaskan sesuatu sampai diperlihatkan handphone di tangannya. Bukan orang yang tiba-tiba berhenti di tepi jalan, ucap Mas Sutia ketika lelaki dewasa itu memperhatikan ke arah rumah kayu sambil menarik gas motornya secara pelan. Sementara dari dalam kamar Iman belum menemukan baju pengantin yang sedang ia cari. Seluruh pakaian dan semua barang dikeluarkan dari dalam tas, malah ia mendapati kunci yang 6 tahun lalu diberikan Ibu Sari pada satu malam. Kunci ini juga tidak mungkin Ibu berikan begitu saja padaku.
Iman menyimpan kembali di saku depan tas. Begitu juga kejanggalan dirinya kenapa tasbih dari Kiai Tasrif bisa keluar dari saku celana. Apa mungkin Mang Taya yang membawa baju pengantin itu? Ucap Iman karena hanya Mang Taya yang kenal dekat paling lama dengannya. Walau sampai detik ini belum ada lagi pembicaraan tentang nasib dan tujuannya berada di kota ini untuk melanjutkan pendidikan yang dijanjikan oleh Mang Taya. Dering telepon tiba-tiba terdengar dari depan tas yang resletingnya itu masih terbuka, membuat Iman langsung mengambilnya. Alhamdulillah Mang Aib. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam Mang Aib, apa kabar? Maaf, semalam Iman mau telepon tapi sudah ketiduran, maaf. Kedengaran suara Amang? Jelas Mang, lagi di pinggir jalan ya memangnya. Iya, tadinya mau mampir ke rumah kayu itu. Ini sama Neng Tari juga, tapi Amang urungkan, Man. Kenapa Mang? Padahal mampir saja ke sini. Iman mulai merasa janggal dengan tidak jadinya Mang Aib dan Neng Tari berkunjung. Ada hal penting, Man. Tolong dengarkan baik-baiknya. Ini pesan dari Kiai. Iman langsung terdiam ketika teringat pada seluruh pesan dari Kiai Tasrif sebelum pergi meninggalkan kampung Linggahima. Baik Mang, katakan saja. Iman juga sudah banyak mengalami kejanggalan di rumah ini. Termasuk baju pengantin ibu sekarang tidak ada, entah apa lagi ini. Kebetulan sekali, percaya dan tidak Iman, tapi ini adalah pesan dari Kiai Tasrif. Tolong Iman lebih berhati-hati setelah mengetahui apapun di rumah itu, Man. Pak Gama, tamu Kiai Tasrif, dan lelaki gondrong yang pernah menemui Iman itu adalah Budi, saudara Pak Gama. Mereka sedang berusaha menyelamatkan Iman. Iman langsung teringat kedua orang tamu Kiai Tasrif. Namun dia belum mengerti tentang menyelamatkan dirinya. Sebahaya itukah Mang? Maaf. Bahaya sekali, ceritanya panjang, dan mungkin Iman sudah tahu siapa bapak kandung dan kenapa kematian Ibu Sari meninggalkan banyak kejanggalan dan gangguan bertahun-tahun. Mang Aib tiba-tiba mematikan telepon. Beberapa kali Iman terus menghubungi balik nomor Mang Aib, namun sama sekali tidak diterima. Apa kedatangan Mang Aib dan Mang Tari untuk membicarakan hal barusan di telepon? Iman lalu mengingat Pak Gama dan Budi. Nama yang baru ia ketahui yang hampir mirip dengan orang gila yang pernah ia berikan makan dan minum di depan gerbang rumah. Setelah dirasa Iman tidak bakal menemukan kembali baju pengantin itu, ia membuka tali ujung tasbih dan memasukkan kunci yang pernah Ibu Sari berikan dalam satu tali yang sama dengan tasbih tua. Pak Soma, apa itu Bapak? Tapi siapa orang itu? Tidak aku kenal sama sekali dan hanya melihatnya satu kali. Terlalu cepat untuk menyimpulkan perkataan terakhir Mang Aib di telepon. Iman memasukkan tasbih ke dalam saku celananya, membuat ia melamun mulai merangkai semua kejadian-kejadian yang terjadi di rumah kayu sejak kedatangannya malam itu hingga membuatnya dalam status bahaya. Dan ia belum memahami kenapa Pak Gama dan Budi sampai harus berusaha menyelamatkan dirinya. Keringat sudah membasahi tubuh Iman yang sedari siang sampai sore hanya membersihkan halaman belakang rumah kayu. Walau pikirannya terus saja mengingat terakhir kali ia menyimpan baju pengantin salah satu warisan yang ia ambil dari lemari rumah gubuknya setelah kematian Ibu Sari, dan ia kembali ingat kejadian malam itu ketika Kiai Tasrif membawanya ke kampung Linggahima bertepatan dengan kehadiran Mang Taya. Pikiran Iman juga terus bertabrakan dengan informasi yang didapatkan dari Mang Aib pagi tadi, membuat setiap cangkul dan parang di tangannya yang membersihkan rumput tinggi itu sampai di dekat tembok pembatas ujung halaman belakang. Sedikit lagi, Mang Taya juga sudah sore hari belum datang, tumben. Padahal aku harus bicara banyak terkait dulu Mang Taya mengenal ibu. Iman mengelap keringat di hadapan rumput tinggi. Kedua mata Iman malah mendapati hal lain dari pandangan matanya itu ke arah rerumputan. Lubang di tembok buat apa ini? Ia heran karena semakin jelas di antara rumput tinggi itu lubangnya hanya cukup dilalui oleh satu orang dewasa dalam keadaan jongkok. Man, Iman.
Teriak Mak Sutia dari arah dapur membuat Iman berjalan tergesa-gesa, apalagi ia sudah merasakan lelah dengan sinar keemasan dari arah barat sudah mulai tiba. Sengaja dia lubangi. Menari ini sengaja, pintar juga orang gila itu. Tapi sayang dia tidak akan merasakan hidup sampai pagi tiba. Benar ucapan Ki Julhamdi, umpan hidup lebih menarik. Tidak usah kita berusaha mencari mereka yang akan datang. Kakak beradik yang sudah kembali seperti sedia kala sudah berdiri di balik tembok, bahkan melihat langkah Iman yang mendekat ke arah Mak Sutia. Mereka berdua hanya tersenyum dengan dendam kesumat yang semakin membara dalam tubuhnya. Kakak beradik itu sudah mengetahui segala aturan-aturan yang sudah dijelaskan Pak Soma dan mereka telah menyetujuinya demi tujuannya masing-masing. Tunggu Mak Nur tiba saja malam ini. Nasib anak itu tamat beserta orang-orang yang sudah melindunginya termasuk Kiai Tasrif, dan keluarganya harus merasakan hal sebanding. Menderita seumur hidup sampai mati. Kakak beradik itu dengan langkah perlahan memastikan sekeliling rumah kayu dan hanya ada satu lubang. Sesuai perintah Ki Julhamdi dan Pak Soma untuk memastikannya, dan tanpa mereka sadari, di antara rumput-rumput tinggi sudah ada Budi yang sedang berjongkok, bahkan mereka lalui begitu saja. Budi hanya tersenyum penuh arti dengan tatapan dinginnya. Bagi dia hal itu tidak akan merubah rencananya malam ini bersama Gama menyelamatkan Iman. Lihat apa barusan di halaman belakang, Man? Tidak, Mak. Mang Taya apa tidak kesini hari ini, Mak? Iman tiba-tiba menembus rasa penasaran pada barang yang ia cari tidak kunjung ditemukan. Mak Sutia yang sudah mengetahui kejadian semalam hanya terdiam. Apalagi semua pesan dari lelaki gondrong itu terus teringat di telinganya. Mungkin malam ini mencari apa memangnya kamu ini, Man? Mak lihat dari sore sampai sekarang udah mau malam seperti memikirkan sesuatu. Barang pemberian almarhum ibu saya tidak ada di tas, Mak. Memangnya apa barangnya? Mak belum bereskan kamar kamu juga. Giliran Imannya sekarang kebingungan untuk menjawab pertanyaan Mak Sutia. Ia menimbang keputusan karena jika ia berkata yang sebenarnya, yang terjadi maka akan mengundang kecurigaan. Tidak, Mak, hanya barang biasa saja. Ia menyaksikan malam baru saja tiba dan suasana di rumah kayu terasa berbeda. Kalau baju pengantin putih lusuh dengan renda bunga semalam dibawa Pak Soma. Mak Sutia menganggukkan kepalanya karena tidak ada lagi pilihan dalam dirinya untuk mengatakan hal yang ia saksikan ketika datang di sini menuju pagi ke rumah kayu. Maksudnya? Iman kaget sampai berhenti minum yang membuatnya tersedak. Iya, Pak Soma yang bawa. Mak Sutia duduk di kursi berhadapan dengan Iman. Iman tidak berani lagi membuka mulutnya. Ia lebih memilih menyembunyikan raut wajah kagetnya dengan menyantap makanan dengan cepat sampai tidak tersisa satu butir nasi di piringnya. Sedang pada makan, maaf mengganggu. Iman dan Mak Sutia sontak melihat ke arah pintu dapur. Manur, tumben ada apa? Iman hanya menatap heran pada nenek tua dengan rambut putih di sanggul, membawa tas yang terbuat dari karung goni dan langsung duduk di sebelahnya. Nenek yang malam kemarin memberikan aku minum. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Man, masuk sana ke kamar. Sudahlah Sutia, tidak perlu bentak seperti itu. Siapa tahu Iman mau bicara denganku. Masuk cepat. Bentakan Mak Sutia membuat Iman yang awalnya akan mandi dan melaksanakan sholat maghrib mengurungkan niatnya, langsung berjalan tergesa-gesa ke arah kamar. Ia langsung ingat pesan Kiai Tasrif yang disampaikan Mang Aib agar ia berhati-hati. Saya tahu sejak kamu masih bayi di sana. Perkataan terakhir Mak Nur pada Iman malam kemarin sudah ia ingat sambil menunjuk ke arah sumur tua, membuat Iman semakin menerka-nerka pada nenek tua dan tujuannya malam ini datang ke rumah kayu yang sekarang sudah duduk saling berhadapan dengan Mak Sutia di dapur.
Sutia, kita sama-sama hidup oleh dendam kesumat akibat ritual punggel ireng yang dilakukan Soma bajingan itu hingga detik ini, bukan? Ucap Manur sambil membuka tas berbahan karung goni. Mak Sutia masih berusaha duduk walau sudah merasa tidak nyaman di hadapan istri Ki Julhamdi yang sudah lama tidak pernah lagi tinggal satu rumah di Lewang Larang Tula. Kedatangan saya hanya menyelesaikan tugas dari suami saya, tidak bisa ditolak. Jangan bilang, Mak. Mak Sutia terbata-bata, sudah terbayang sesuatu buruk yang akan terjadi. Mak Nur hanya mengarahkan pisau tajam yang tergeletak di atas meja itu ke arah duduk Mak Sutia. Ya sudah waktunya setelah kejadian Tatang dan Taya, nyawa Iman sebanding atas perintah Ki Julhamdi dan Soma. Kau harus paham itu, Sutia. Mak Sutia hanya terdiam, keringat dingin mulai membasahi tubuh tuannya itu, apalagi ia tidak diberi pilihan lagi oleh Mak Nur. Dan Mak bisa menyimpan dendam itu setelah Nyai Wartini dimanfaatkan suami Mak yang sering menyetubuhi perempuan lain bagian dari ritual punggel ireng. Tutup mulutmu, aku lebih tahu. Suasana hening tiba-tiba menyelimuti pembicaraan dua wanita tua itu. Ini cara terakhir agar mendiang ibuku Nyai Wartini tenang dan tidak dimanfaatkan Julhamdi maupun Soma. Aku terpaksa, Sutia, melakukan hal ini. Setelah ini aku bunuh Julhamdi dan Soma dengan membawa mayat Iman, paham? Mak Sutia langsung memegang ujung pisau tajam, kemudian perlahan berdiri, namun ia melihat lelaki gondrong di luar dapur sudah berdiri dan menganggukkan kepala ke arah Mak Sutia sambil berjalan ke arah kamar Iman. Lakukan, Sutia, daripada kau kena batu atas pengkhianatan dirimu, agar tidak bernasib sama dengan mendiang suamimu yang mati mengenaskan. Maaf, Mak, aku bereskan kamar Iman. Silakan Mak saja yang menghabisinya. Aku sudah mati sejak mengurus rumah ini dan setelah mengetahui utuh atas kematian suamiku. Mak Sutia mengarahkan ujung tajam pisau di atas meja ke arah Mak Nur. Berarti kau sendiri yang ingin mati, Sutia. Bodoh. Mak Nur tertawa setelah pilihannya diambil Mak Sutia. Ia segera memasukkan pisau itu ke dalam tasnya menunggu Mak Sutia kembali. Di dalam kamar yang Iman tempati, Mak Sutia hanya memandang Iman penuh belas kasih. Tangannya terus bergerak memegang ujung gagang sapu, kemudian mendekat ke arah jendela. Siapa sebenarnya Mak Nur itu, Mak? Iman makin penasaran dan perlu waspada pada nenek tua yang mencurigakan itu. Mak Sutia tidak menjawab ucapan Iman. Ia hanya membuka dua jendela dan sudah melihat bayangan lelaki gondrong berdiri. Tumben Mak dibuka jendelanya. Biar ada angin saja. Baik-baik kamu di sini, Man. Mak Sutia sudah mengetahui kesaktiannya dimiliki Mak Nur sebagai anak dari Nyai Wartini penunggu lewang yang sering Pak Soma kunjungi dari zaman suaminya masih hidup. Iman hanya kebingungan duduk di atas kasurnya melihat Mak Sutia berjalan ke arah dapur. Sudah siap, Mak. Bagus, biar tidak terlalu malam dan mempermudah membawa mayat anak itu. Mak Nur melangkah menuju kamar Iman dengan membawa tas karung goni berisikan alat hias dan pisau. Iman yang sedang duduk melamun memikirkan segala hal yang berkecamuk dalam pikirannya itu seketika kaget ketika Mak Nur sudah berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Ada apa ya, Mak? Aku hanya ingin bicara denganmu saja, Man. Mak, ini siapa? Perias pengantin, Man. Ibu Sari Puspa sebelum menikah sampai menjadi mayat 6 tahun lalu. Mak yang merias wajahnya. Maksudnya? Tidak ada maksud apapun, hanya memberitahu kamu. Kamu kan bertanya.
Jadi mak tahu Ibu Sari Puspa menikah dengan siapa? Iman semakin penasaran tanpa ia sadari mara bahaya sudah sangat dekat dengan dirinya. Tentu tahu suaminya Pak Soma. Kamu pasti sudah melihatnya malam kemarin, bukan? Iman langsung terdiam, mulutnya tidak bisa berbicara apalagi ia sudah melihat kemiripan wajah dengan Pak Soma. Tapi Mak Nur tiba-tiba mengeluarkan pisau. Mak! Iman langsung terjatuh dari kasurnya ketika melihat pisau tajam di tangan Mak Nur. Ia seperti mengulang kembali kejadian di rumah Kiai Tasrif malam itu ketika hampir saja dihabisi Neng Tari dalam dirinya yang sudah dirasuki oleh sosok lain. Pisau itu Mak Nur goreskan ke arah lantai hingga terdengar suara yang begitu membekas di telinga Iman. Mak, mau ngapain? Jangan, Mak! kemari, Iman. Mak Nur terus mendekat ke arah Iman yang sudah terpojokan ke arah dua jendela yang terbuka. Tangan tua Mak Nur bersarang di perut Iman hingga kepala Iman tertunduk kesakitan. Jangan, Mak! Iman rambutnya dijambak oleh Mak Nur hingga terangkat ke atas. Mati kau keturunan Arta Soma. Kesuma dendamku pada bapakmu yang bajingan itu akan berakhir. Mak Nur sudah meluruskan pisau di tangannya tepat satu jajar dengan leher Iman. Tiba-tiba sebuah tangan melayang dengan cepat dari samping kepala Iman menuju wajah Mak Nur dengan keras hingga membuat tubuh tuanya itu terjatuh mengenai lantai dan sanggul rambut putihnya itu terurai berantakan. Mikir. Iman melihat tubuh lelaki berambut gondrong itu masuk dengan mudah melalui jendela mendekat ke arah Mak Nur. Pak Budi. Iman teringat dengan ucapan Mang Aib di telepon dan kini lelaki yang pernah mengajarinya cara mengenakan golok sedang mendekat ke arah Mak Nur. Pisau yang tergeletak itu dengan mudah Budi ambil dan bersarang di lengan Mak Nur. Bajingan, bangsat! Mak Nur menahan rasa sakit, namun Budi cukup kaget ketika bukan darah merah yang keluar dari tubuh Mak Nur, melainkan hitam. 2 kali sayatan pisau di tangan Budi mendarah di bagian kaki Mak Nur. Hingga dengan mudah Budi menyeret tubuh Mak Nur dengan rambut putih berantakannya. Tubuh Mak Nur yang sudah tidak berdaya itu diseret Budi dengan cepat ke arah dapur hingga darah hitam itu tercetak jelas di atas lantai rumah kayu. Mak Sutia langsung berdiri ketika melihat lelaki gondrong yang menyeret Mak Nur dengan mudah ke arah sumur. Mikir, Mak. Aku tidak akan mati, bajingan. Budi dengan cepat melepaskan ember yang menempel pada tali timba sumur hingga tali itu dililitkannya pada leher Mak Nur. Suara teriakan Mak Nur menggema di dalam sumur hingga tali itu menggantung kencang menahan leher Mak Nur yang tergantung di dalam sumur. Iman dan Mak Sutia yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam, melihat dinginnya tatapan Budi ke arah Iman. Di halaman belakang tanpa Budi sadari, Mang Taya dan Mang Tatang sudah berjalan ke arah di mana lubang tembok berada. Ke sana Taya dan Tatang bergerak. Mak Sutia sudah mengetahui lubang itu dari Budi saat memberikan rencana untuk menjaga Iman. Sesuai rencana mereka akan datang ke sana menemui kau, Mak. 2 golok tajam kakak beradik itu dengan cepat menerpa rumput tinggi ilalang. Setelah sayatan terakhir barulah terlihat Gama yang sudah berdiam diri di dekat lubang tembok. Bajingan! Mang Tatang berteriak dengan tatapan mata hitamnya ke arah Gama. Kucing hitam itu lagi akan aku gorok kepalanya bersamamu di Jaya di Kuda Gama. Sama halnya dengan kamu yang sudah mengetahui semua tentang kami, termasuk Penggelirang. Malam ini akan aku kirim kau berjumpa dengan kematian bersama lelaki gondrong dan binatang hitam pincang itu. Mang Tatang bergerak mengarahkan ujung pisau tajam tepat ke leher Gama. 2 beton tinggi nan kokoh berdiri sejajar dari balik pagar tinggi dengan halaman hijau serta kolam indah adalah kemegahan yang terpampang luar biasa dari salah satu rumah mewah yang tidak biasanya ramai penghuni.
Sorotan cahaya sinar matahari yang terus meninggi sedang mengarah tepat ke arah nenek tua dengan membawa karung goni baru saja berjalan masuk menginjakan kaki di atas lantai halaman depan. Maaf, Mak. Nenek tua dengan rambut putih di sanggul itu berbalik badan. Bapak menyuruh Mak Nur langsung ke halaman belakang lewat samping. Ucap penjaga rumah berpakaian serba hitam mengenakan sepatu yang mengkilat. Masih sama, bukan lewat samping itu. Lelaki penjaga rumah itu hanya menganggukkan kepala sambil menunjuk arah samping mengenakan ibu jarinya lalu membiarkan Mak Nur berjalan kembali. Hanya butuh kurang dari 10 tahun Artasoma sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Walau sudah tidak terhitung berapa perempuan yang ia nikahi hanya dijadikan tumbal ritual punggel irang. Ini dahulu hanya hutan tanpa penghuni, sekarang dihuni iblis bernama Artasoma. Mak Nur sudah mengetahui seluk-beluk Pak Soma sejak dulu kala. Dari balik jendela besar nan mewah terlihat Pak Soma berjalan tergesa-gesa. Setelah menanti kedatangan Mak Nur yang menolak untuk dijemput Mang Taya ataupun Mang Tatang yang kini sudah jauh membaik. Tatang, cepat minum, Mak Nur sudah tiba. Pak Soma berjalan ke arah dapur di mana Ki Julhamdi sudah menanti pertemuan dengan sang istri yang tidak pernah lagi berbicara empat mata sejak meninggalkan rumah gubuk di dalam leweng Larang Tura. Baik, Pak. Mang Tatang langsung menepuk pundak Mang Taya. 2 gelas berisikan air yang sudah seharian Ki Julhamdi berikan ajian itu langsung melewati tenggorokan Mang Tatang dan Mang Taya yang masih duduk di ruangan tengah rumah. Terdapat banyak foto kesuksesan Pak Soma sebagai pemborong dan bisnis lainnya yang semakin melesat, serta foto-foto rumah megah lain yang Pak Soma miliki. Rasanya aneh ini, Mang. Mang Taya langsung menghisap rokok dengan merasakan perubahan pada seluruh tubuhnya. Sambil beberapa kali tangannya melakukan kibasan mengelus brewok dan kumis tebal. Mang Tatang hanya menganggukkan kepala membenarkan apa yang dirasakan adiknya saat ini. Duduk bersebelahan, keadaan Mang Tatang sudah jauh membaik sejak tulang dari kepala tengkorak di gubuk Ki Julhamdi itu semakin tertanam di lehernya dan menyatu bersama daging. Aku masih tidak terima, Mang. Deno pasti menunggu kepulangan dan mungkin sedang kelaparan dan belum minum apa juga. Tenang saja, kondisi kita terkunci saat ini. Apa kamu tidak ingat kematian istri Amanga? Semoga Deno tidak bernasib sama seperti Sari Puspa. Mang Tatang sudah merasakan perubahan dalam tubuhnya sama dengan Mang Taya. Mang Taya hanya mengepalkan tangan sekuat tenaga. Ia tidak menyangka pengorbanan selama mengawasi dan mengurusi Iman serta Sari Puspa ketika masih hidup sampai meninggal tidak membuahkan apapun.